Bertemu lagi di channel saya dan kali ini kita akan bahas mengenai perilaku-perilaku masyarakat Indonesia yang menjadi eh, pasien, namun karena mereka nggak jujur, akhirnya penanganan dari pihak medis tuh nggak sempurna, nggak seharusnya gitu. Misalnya kalau sekarang yang lagi ramai itu adalah mengenai wabah COVID ya. Ini banyak di beberapa rumah sakit yang kemudian gara-gara pasien yang nggak mau jujur, akhirnya berimbas pada para tenaga medis yang harus diisolasi dan jumlahnya nggak satu dua. Kita bisa bayangkan kalau di kampung saya, di Kabupaten Kuningan, jumlah dokter itu nggak terlalu banyak, bahkan nggak sampai 100 orang. Bagaimana kejadiannya kalau kemudian ada orang yang kemudian datang ke dokter dengan keluhan COVID ya, tapi karena dia takut nantinya akan diisolasi dan seterusnya, akhirnya dia nggak jujur. Dan itu terjadi, bukan hanya di tempat lain, tapi di kampung saya pun terjadi. Ada seorang pasien yang dia nggak mau jujur. Oke, sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, dan selamat datang di channel saya. Nah, beberapa kejadian di beberapa tempat membuktikan bahwa ternyata masih ada beberapa masyarakat di kita yang masih bohong begitu ya ketika ditanya oleh dokter atau didiagnosa oleh dokter dengan harapan supaya nanti nggak ketahuan penyakitnya, kemudian nanti dokternya juga nggak melakukan yang seharusnya dilakukan. Misalnya kalau sekarang di COVID-19 itu misalnya mereka harus diisolasi selama 14 hari dan seterusnya. Mereka tuh kayaknya takut untuk bisa mengutarakan yang sebenarnya. Kita mau perlihatkan beberapa video, salah satunya ini nih, ini di Rumah Sakit Pusat Dr. Aryo Wirawan. Ini ada 7 tenaga medis akhirnya jalani karantina karena pasien yang ditanganinya tidak jujur. 7 tenaga medis Rumah Sakit Paru Aryo Wirawan Salatiga harus diisolasi lantaran menangani pasien positif virus corona yang tidak jujur. Pasien itu baru menyampaikan setelah menjalani pemeriksaan dan dinyatakan positif bahwa dirinya baru saja bepergian ke Eropa. Bukan hanya jangan mempercayai hoax yang berkeliaran tentang corona, tapi juga jangan sampai berbohong terhadap medis, terhadap dokter gitu. Nanti kalian bikin geger. Akhirnya dokter-dokter yang harusnya menyelamatkan nyawa orang lain justru harus diselamatkan nyawanya karena ada yang nggak jujur. Ada lagi video lainnya misalnya ini di tempat lain. Nah ini pasien berbohong, 46 dokter di Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang tertular COVID-19. Kita lihat dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya ya, mengabarkan kami ya dinyatakan positif COVID-19 sejak hari Rabu tanggal 8 April ya. Jadi kami saat ini menjalani isolasi diri kami semua ya di tempat yang disiapkan oleh Rumah Sakit Dr. Karyadi ya, kerjasama sama pemerintah provinsi. Keadaan kami baik-baik, sehat semuanya ya. Mohon doa teman-teman semuanya sampai nanti tes kami negatif, kami tetap selalu sehat walafiat. Mohon doanya. Oke, ini gambar yang kita lihat di channel YouTube ya. Jadi gara-gara pasien berbohong, akhirnya orang-orang yang seharusnya bisa menolong pasien lain akhirnya terganggu. Padahal di beberapa kabupaten kota jumlah dokter itu kan nggak terlalu banyak. Bahkan mereka mungkin nggak bisa istirahat karena harus menolong banyak orang. Video yang lainnya, 76 pekerja di rumah sakit harus di rapid test di Grobogan ini. Sebanyak 76 pekerja RSUD Dr. Sujati Sumodarjo Purwoda di Grobogan dijadwalkan akan segera menjalani rapid test virus corona. Para pekerja tersebut harus menjalani tes lantaran melakukan kontak dengan pasien positif virus corona di Kecamatan Gayar Grobogan yang berbohong pada pihak rumah sakit. Kamu bisa bayangkan seseorang yang datang ke dokter, ke vaskes, ya juga dia belum tentu datang ke UGD kan, bisa datang ke klinik misalnya. Dokternya kan belum tentu pakai APD, belum tentu pakai masker, karena siapa yang tahu kalau kalian datang dengan keluhan yang hampir sama dengan wabah yang sekarang lagi ramai ini.
Maka sebaiknya pesan juga dari para dokter, kalau misalnya mau ke fasilitas kesehatan pakai masker ya. Karena supaya kita bisa menjaga kesehatan masing-masing. Kasihan juga para dokternya kalau misalnya ternyata mereka harus menangani yang lain, tapi ternyata harus menangani dirinya sendiri karena jadi sakit. Video yang lain, pasien COVID-19 tidak jujur. Ya. Ini 7 tenaga medis diisolasi karena pasien positif COVID berbohong. Pulangkan rumah sakit sehari setelah rapid testnya positif, seorang pasien di Grobogan, Jawa Tengah akhirnya kembali dijemput pihak rumah sakit karena hasil swab test kembali menunjukkan positif COVID-19. Sementara di Salatiga, Jawa Tengah, 7 tenaga medis kini diisolasi karena seorang pasien positif COVID-19 berbohong terkait riwayat perjalanannya ke Italia. Oke, ini beritanya hampir sama ya, artinya jangan bohong lah gitu. Kalau misalnya ada keluhan-keluhan yang menuju ke COVID terutama, jangan bohong. Dan kalau misalnya mau ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit, puskesmas, ke dokter, ke klinik, pakai masker ya. Kalau ini dari Kabupaten Kuningan sendiri, Ketua ID-nya juga merasakan hal yang sama. Jadi satu waktu Pak Ketua ID, Pak Dr. Asep Hermana juga memosting hal yang sama. Jadi sebuah kegelisahan, kegeraman dan mungkin seharusnya ini nggak terjadi lah gitu. Ada masyarakat yang tidak jujur tentang riwayat perjalanannya begitu ya. Oke, ini dia videonya, kita akan coba dengarkan dulu. Wabarakatuh, selamat siang warga Kuningan tercinta. Pada saat ini kasus demi kasus berdatangan ke berbagai rumah sakit yang suspek COVID-19. Nah, saya harapkan di sini satu, teman-teman memberikan keterangan yang jujur, sejujur-jujurnya. Karena kami menemukan satu kasus ketika ditanya apakah pernah berpergian ke daerah zona merah, ternyata tidak mengaku. Dan sehari kemudian barulah dia mengaku dia telah berpergian ke zona merah. Satu, itu mempunyai risiko terhadap sulitnya kita melakukan pertolongan. Dan yang kedua, itu telah menularkan ke banyak orang. Jadi saya mohon rekan-rekan semua, siapapun yang berobat ke rumah sakit, berkatalah jujur. Yang kedua adalah selain jujur, sebelum datang ke fasilitas kesehatan, gunakanlah masker. Karena dengan menggunakan masker, sahabat-sahabat, teman-teman semua bisa melindungi diri dan melindungi orang lain. Dan yang ketiga adalah datanglah hanya dalam kondisi sakit. Kalau misalnya memerlukan check up, silakan datang ke puskesmas masing-masing. Kalau misalnya betul-betul merasakan sakit, silakan datang ke rumah sakit. Saya mohon ini supaya ditaati oleh teman-teman yang memerlukan fasilitas kesehatan. Nah, itu kurang lebih video yang kemudian dibuat oleh para dokter ya. Saya yakin di banyak tempat dokter melakukan hal yang sama untuk mengingatkan kita semuanya. Jadi kalau teman-teman semuanya harus ke fasilitas kesehatan, katakan dengan jujur kalian ya, ketika misalnya ditanya oleh dokter habis dari mana, 2 hari yang lalu ada di mana, pulang ke kampung tanggal berapa, habis ketemu siapa, itu semuanya bukan dokternya kepo ya, karena saat ini dokter emang harus kepo ya, harus nanya semuanya. Oke, jaga kesehatan semuanya. Dan satu lagi, untuk kalian yang sudah terpaksa harus mudik, kemudian sudah datang ke kampung, lakukan protokol kesehatan sesuai dengan yang diperintahkan petugas ketika memeriksa kalian di pintu-pintu masuk ke kabupaten kota kalian masing-masing. 14 hari jangan kemana-mana, pastikan 14 hari. Dan kalian kalau misalnya punya keluarga yang baru pulang, belum sampai 14 hari diingatkan untuk tidak keluar rumah. Tempat makan, gelas, piring, dan seterusnya harus terpisah dengan keluarga yang lainnya. Benar-benar diisolasi. Kalau nggak mampu, jangan pulang. Oke, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa di-subscribe, di-share, dan juga di-like, supaya nanti kita bisa bikin video yang lain yang tentu saja bisa mencerahkan kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.